Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Fodrohman dengan NIM 2304018 dari Prodi Bisnis Digital kelas 3 Reksa Malam, Universitas Syarif Madani, akan melakukan presentasi tentang React Native. Ya. Oke, tanpa lama lagi mari kita mulai. Nah, kita mulai dari apa itu React Native. Nah, React Native itu adalah open source UI software yang dikembangkan oleh perusahaan Meta atau Facebook untuk mengembangkan aplikasi iOS atau Android. Oke, mungkin kalau untuk lebih simpelnya, React Native itu kayak sebuah kode programming yang dikembangkan oleh Facebook. Nah, ini bukan bukan cuma untuk Android aja sebenarnya ini. Ini bisa untuk berbagai platform, bukan cuma untuk aplikasi iOS dan Android. Oke, mari kita lanjut. Kita akan mulai sejarah singkat React Native. Nah, React Native ini diperkenalkan pertama kali oleh Facebook pada tahun 2015. Nah, React Native ini tujuannya untuk mengurangi waktu dan biaya pengembangan proses aplikasi mobile. Nah, seperti yang disebutkan, React Native ini dia itu bisa untuk mengurangi waktu dan biaya pengembangan aplikasi mobile yang sebelumnya mungkin bisa lebih mahal, mungkin bisa lebih terjangkau lah. Nah, yang ketiga ini sudah digunakan oleh perusahaan besar seperti Instagram, Facebook, dan Walmart. Nah, bahkan React Native ini sudah digunakan oleh banyak perusahaan-perusahaan. Sebenarnya bukan hanya Instagram, Facebook, atau Walmart. Yang perusahaan-perusahaan lain juga banyak ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita mulai dari kelebihan React Native. Nah, React Native ini yang pertama itu untuk mempercepat proses debugging. Nah, jadi kalau misalkan ada bug mungkin bisa lebih cepat diketahui mungkin ya. Nah, lalu yang kedua ini, satu kode ini bisa untuk banyak platform. Nah, jadi mungkin dia satu kode ini bisa untuk banyak platform, bisa untuk Android, PC, iOS, Facebook, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ini ada banyak dukungan dari developer seluruh dunia. Nah, React Native ini dia itu didukung oleh banyak orang ya. Bukan hanya dari Indonesia saja, mungkin dari luar, selain Amerika mungkin, ya, Rusia, dan lain-lain. Nah, yang keempat ini integrasinya mudah dengan native code. Nah, dengan ada native code ini integrasinya bisa lebih mudah untuk digunakan dan lain-lainnya. Oke, yang kelima ini ada kekurangan React Native. Uh, Kekurangan pertama ini performa bisa lebih rendah dibandingkan native murni. Nah, jadi meskipun udah banyak didukung ini pasti ya selalu ada yang namanya kekurangan. Nah, yang pasti performanya bisa lebih rendah dibandingkan native murni. Lalu yang kedua ini adalah beberapa modul native masih belum tersedia atau butuh customisasi manual. Lalu yang ketiga ini adalah tidak semua platform langsung didukung. Nah, kalau artinya walaupun sudah bisa untuk banyak platform, jadi tapi nggak bisa semuanya. Jadi masih ada beberapa platform yang tidak langsung didukung ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada contoh kode React Native. Nah, untuk kode React Native ini saya ambil dari AI ya. Saya butuh bantuan AI. Link kedua ada import React from React, yang mungkin bisa dibaca sendiri di sini ya. Cons up text hello React Native, text view, export default up. Oke, kita lanjut. Nah, yang ketujuh ini ada tools mendukung React Native. Atau apa? Aplikasi aplikasi yang mendukung React Native ini ada apa aja sih? Nah, yang pertama kita mulai dari Expo. Expo ini adalah framework dan platform untuk membuat aplikasi React Native dengan cepat. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingin membuat aplikasi menggunakan React Native, ini Expo ini bisa jadi pilihan. Lalu yang kedua adalah React Native CLI. Nah, ini untuk alternatif untuk setup manual dan juga pastinya lebih fleksibel. Lalu yang ketiga ini ada Android Studio dan Xcode. Nah, untuk Android Studio dan Xcode ini pasti untuk deep testing dan development. Jadi kalau misalkan kalian ingin test
kode React Native kalian dan ingin mengembangkan, mungkin Android Studio dan Xcode ini bisa jadi pilihan. Oke, yang terakhir ini ada kesimpulan. React Native adalah solusi modern untuk membuat aplikasi mobile lintas platform. Efisien, cepat, dan memiliki komunitas besar. Perlu mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan sebelum digunakan dalam proyek besar. Nah, jadi untuk kesimpulan kali ini, jadi React Native pastinya itu udah jadi solusi lah. Solusi yang lebih maju untuk membuat aplikasi. Jadi bisa lebih mudah karena mungkin perkembangan mobile sekarang ini pastinya cepat, sangat cepat, apalagi untuk handphone, smartphone, atau mungkin iOS dan iPad juga. Nah, salah satu kemajuan Android ini pastinya ini React Native. Jadi agar bisa agar apa mungkin yang bisa dari sebelumnya dari PC atau sebelumnya mungkin bisa jadi gunakan untuk Android dan iOS ini. Nah, tapi pastinya ada perlu pertimbangan kelebihan dan kekurangan. Oke. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan dari perkataan saya, mohon dimaafkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.